Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hidayati dari kelas manajemen 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip risiko. Di sini ada 6 poin prinsip-prinsip risiko yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu apa itu risiko, yang kedua pengertian risiko, yang ketiga prinsip-prinsip identifikasi risiko, yang keempat manfaat daftar kerugian potensial, yang kelima sumber-sumber risiko, yang keenam 6 tipe risiko yang penting. Poin pertama, apa itu risiko? Risiko merupakan suatu yang pasti akan terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan. Risiko adalah berbagai kemungkinan yang terjadi pada periode tertentu. Risiko sering dikaitkan dengan kerugian. Jadi, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian atau peluang terjadi suatu pada bet on game. Poin kedua, pengertian risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Poin ketiga, prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko. Yang ketiga, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha dan menentukan prioritas risiko tersebut. Yang keempat, manfaat daftar kerugian potensial. Yang pertama, mengingatkan manajemen risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Poin yang kelima, sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko terjadi dalam 6 faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik. Contohnya, bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, topan. Kedua, lingkungan sosial. Contohnya, kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan. Yang ketiga, lingkungan politik. Contohnya, perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Yang keempat, lingkungan legal. Contohnya, gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang kelima, lingkungan operasional. Contohnya, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, dan serangan virus terhadap komputer. Yang keenam, lingkungan ekonomi. Contohnya, keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Poin yang terakhir, 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama, risiko komoditas adalah harga komoditas yang jatuh padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Kedua, risiko cuaca. Cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang ketiga, risiko counterplay. Counterplay perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Yang keempat, risiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Yang kelima, risiko persediaan. Persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Yang keenam, risiko kredit. Counterplay gagal bayar kepada perusahaan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang prinsip-prinsip risiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.